Dan Mok Song Yeon yang merasakan tekanan itu juga pun akhirnya sadar. Kalau apa yang dikatakannya itu sudah membuat Sayu merasa tidak nyaman, dan melihat Sayu akan pergi dari tempat tersebut, dan Mok Song Yeon pun mencoba meminta Sayu untuk berhenti sejenak, agar ia bisa menjelaskan alasan dari perkataannya tersebut. Namun Sayu yang tak menghiraukan perkataan dari dan Mok Song Yeon itu, dan Mok Song Yeon pun hanya bisa melihat Sayu meninggalkan tempat itu sambil berkata dalam hatinya, kalau seharusnya ia menghindari orang seperti Sayu dengan cara seperti ini, dan ia yang sudah salah mengira kalau ia akan berhasil memikat Sayu dengan iming-iming uang yang ia janjikan dikarenakan penampilan Sayu dan hubungannya dengan asosiasi Giebang. Malah sikapnya itu membuat hancurnya hubungan kepercayaan yang ingin ia jalin dengan Sayu. Melihat sikap dari Sayu itu, Jeon Dusu pun berkata dalam hatinya, kalau dilihat dari nama keluarga Sayu dan aksen dari ucapannya seperti seseorang dari Goryeo serta mata biru yang ia miliki itu, Jeon Dusu pun bertanya-tanya, apakah Sayu itu adalah orang yang nona muda mereka cari? Dan kemudian, ia pun mengajak Nona dan Mok Song Yeon melanjutkan diskusi mereka lagi yang tertunda itu. Sementara di sisi Sayu, setelah ia keluar dari kediaman kelompok The Great Heavenly Merchant, meski ia merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh dan Mok Song Yeon, tapi di balik itu ia juga mendapatkan informasi yang ia cari, yaitu memastikan kalau Yom Sa-ik ada hubungannya dengan keluarga Moyong 20 tahun yang lalu, dan mengetahui fakta tersebut, Sayu pun pertama-tama akan mencoba mencari keberadaan dari Yom Sa-ik terlebih dahulu, dan kemudian tak berselang lama, seorang anggota dari Giebang pun muncul di hadapannya untuk menyampaikan sebuah pesan dari ketuanya. Kalau Penatua Hong memintanya untuk mengantar Sayu menemuinya. Dan diketahui, ia bernama Aso, sebagai murid tingkat pertama dari Giebang. Sementara di sisi lain, tepatnya di Gunung Ojo di luar Taiyuan, di tempat tersebut, Lee Geol dan Jang Do yang sedang memata-matai Kang Wi. Lee Geol berkata kepada Jang Do, apa yang dilakukan Kang Wi di tempat tersebut, dan jika benar kalau Kang Wi mempunyai hubungan dengan Yom Sa-ik dari The Black Merchant, ia berkata kalau Kang Wi seharusnya mencari Yom Sa-ik di Taiyuan, dan melihat Kang Wi terus berjalan santai di tempat tersebut. Lee Geol pun bertanya-tanya apa yang sedang ia cari di tempat antah berantah itu. Mendengar temannya itu terus mengomel, Jang Do pun menyuruhnya untuk diam, dan tidak peduli sejauh apa Kang Wi akan pergi. Mereka harus tetap membuka mata mereka lebar-lebar untuk mengawasinya. Namun tak diduga, Jang Do pun merasakan sakit perut yang tidak bisa ia tahan lagi. Dan kemudian bergegas pergi ke semak-semak untuk buang air besar, dan Lee Geol yang pandangannya teralihkan oleh tingkah rekannya itu. Pada saat ia mencoba memata-matai Kang Wi lagi, Kang Wi sudah tidak ada di tempatnya, dan pada saat ia bertanya-tanya soal keberadaan Kang Wi itu, mendengar ada langkah kaki yang mendekatinya, ia yang mengira kalau itu adalah Jang Do yang sudah selesai buang air besar sangat terkejut. Karena orang yang ada di belakangnya itu adalah Kang Wi. Pada saat Kang Wi akan menginterogasinya, tak diduga sebuah kawat perak pun muncul, dan dengan cepat langsung mengarah ke arah leher Lee Geol, dan langsung memenggalnya, dan melihat rekannya telah membunuh anggota Giebang tersebut, Kang Wi pun bertanya tentang tindakannya itu kepada rekannya. Dan ia yang bertanya-tanya apa yang dicari oleh anggota Giebang itu sampai jauh-jauh datang ke tempat tersebut, ia pun berasumsi, kalau yang dilakukan anggota Giebang itu bukan untuk mencari sesuatu, melainkan sedang mengikutinya, dan jika asumsinya itu benar, Kang Wi berkata kalau pasti ada dalang di balik tindakan anggota Giebang tersebut, dan kemudian berkata kepada rekannya, kalau ia mempunyai banyak pertanyaan kepada mereka. Di sisi rekannya yang ternyata itu adalah M. Do-yang si Iron Archer dan seseorang yang masih misterius, Kang Wi yang mendengar kalau di tempat tersebut ada bangunan air merah dan ia masih belum menemukan tempat tersebut, ia pun lalu meminta tolong kepada M. Do-yang untuk menemukan tempat itu.
dan sebelum mereka pergi ke tempat tersebut, M. Doyang yang merasa kalau anggota Giebang itu tidak akan bergerak seorang diri. Ia pun meminta rekan misteriusnya untuk mencari rekan dari anggota Giebang itu di seluruh tempat tersebut. Karena jika bangunan air merah ditemukan oleh orang lain, M. Doyang berkata kalau itu akan menjadi masalah besar. Setelah rekan misteriusnya pergi untuk mencari penguntit itu, Kang Wi dan M. Doyang pun pergi ke tempat yang mereka tuju. Dan sementara di sisi Jiang Do yang berada di balik semak-semak dan menguping pembicaraan mereka, ia hanya bisa menangis sambil bersembunyi dari mereka, dan berkata dalam hatinya, kalau ia akan membalas rekannya itu yang telah mati, setelah ia kembali dan melaporkan apa yang telah ia lihat dan dengar itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Kang Wi dan M. Doyang pun akhirnya sampai ke tempat bangunan air merah yang tersembunyi. Sekaligus tempat itu juga adalah kantor The Black Merchant cabang Taiyuan, dan di dalam tempat tersebut, terlihat Yom Sa-ik sedang berbincang dengan seseorang sambil melihat sekelompok orang yang sedang berlatih. Dan di obrolan mereka, Yom Sa-ik berkata kepada orang tersebut, apakah mereka adalah produk yang akan pihaknya serahkan ke Persekutuan Liga 5 Naga? Dan orang itu pun membenarkan hal tersebut. Dengan sesuai dari perintah Yom Sa-ik tersebut, orang itu berkata kalau dasaran mereka sudah terbentuk sempurna. Dengan ia yang sudah berhasil mencuci otak mereka dan siap melakukan perintah apapun itu. Jika pihaknya itu membiarkan mereka berlatih seni bela diri dalam beberapa tahun lagi, orang tersebut berkata kalau mereka pasti akan menjadi kekuatan yang bisa diperhitungkan. Meskipun mereka tidak buruk sama sekali, Yom Sa-ik berkata kalau sepertinya masih ada yang terlewatkan, dan mendengar perkataan Yom Sa-ik itu, orang yang di sampingnya pun meneruskan perkataannya kembali, kalau mereka sudah diubah bentuk tubuhnya menjadi bentuk yang cocok untuk menguasai seni bela diri, dan dalam kondisi optimalnya, bergantung pada bagaimana cara memanfaatkannya, mereka bisa menjadi pasukan juga sebagai senjata, atau mungkin juga bisa menjadi kekuatan rahasia, karena di antara mereka sudah tercipta produk terbaik yang berhasil dibuat oleh bangunan air merah setiap 20 tahun sekali. Namun Yom Sa-ik berkata kalau bukan itu yang ia bicarakan, melainkan kualitas terbaik dari mereka. Di 20 tahun yang lalu, sama seperti bocah wanita yang ia dapatkan, andai saja ia tidak kehilangan gadis kecil itu selama perjalanan, jika gadis itu berlatih terus-menerus berlatih seni bela diri, Yom Sa-ik berkata kalau gadis kecil itu mungkin sudah mencapai kemampuan yang luar biasa, yang hal itu pun membuat Yom Sa-ik merasa kesal, dan tak berselang lama, Kang Wi dan M. Doyang pun datang, dan melihat Kang Wi bersama M. Doyang. Yom Sa-ik pun bertanya kepadanya, apa yang membuat Kang Wi datang ke tempat tersebut, yang bukannya ia harus pergi ke kelompok The Great Heavenly Merchant. Kang Wi pun berkata, kalau sebelum ia menghancurkan kelompok The Great Heavenly Merchant, ia perlu meminta bantuan dari Yom Sa-ik, dan M. Doyang yang berkata, apakah itu dikarenakan anggota Giebang sedang mengawasinya? Yom Sa-ik yang mendengar itu pun lalu bertanya, apa maksud dari perkataan M. Doyang tersebut? Dan sambil duduk bersandar, Kang Wi berkata, kalau ia telah diikuti oleh anggota Giebang, dan Kang Wi yang mengatakan kalau anggota Giebang itu hanyalah seorang diri tanpa ia sadari kalau masih ada rekannya yang bersembunyi. Ia pun berkata kalau anggota Giebang itu sudah dibereskan oleh bawahan Yom Sa-ik, dan M. Doyang pun membenarkan hal tersebut. Karena ia tidak menemukan jejak sama sekali selain orang yang mereka bunuh itu. Mendengar hal tersebut, Yom Sa-ik pun mengasumsikan, kalau asosiasi Giebang sudah mencurigai sesuatu, dan kemudian berkata, kalau mungkin ini saatnya ia menyingkirkan bangunan air merah dari tempat tersebut, yang hal itu pun membuat Kang Wi dan M. Doyang terlihat terkejut, dan dengan perkataannya itu, M. Doyang yang sudah tahu, kalau Yom Sa-ik sudah mengembangkan semuanya di tempat tersebut selama 20 tahun, ia berkata kalau apa yang akan dilakukan oleh Yom Sa-ik tersebut menurutnya akan menjadi sia-sia saja.
Meskipun memang benar kalau menyingkirkan tempat tersebut yang sudah ia kembangkan selama 20 tahun akan sangat menyedihkan, Yom Saik berkata kalau mereka harus menyerah dengan tegas jika itu diperlukan, karena jika pengemis Giebang itu sampai ke tempat tersebut, itu artinya mereka akan ke tempat tersebut lagi kapan saja. Dan kemudian meminta M. Do Yang untuk pergi bersama produk mereka itu yang akan mereka serahkan ke Persekutuan Liga 5 Naga di fajar keesokan harinya. Melihat situasi mereka itu, Yom Saik meminta M. Do Yang untuk tidak perlu terlalu khawatir, karena selama ada banyak konflik di antara berbagai klan Murim, serta selama ada konfrontasi antara Ming dan Mongol masih berlanjut, Yom Saik berkata kalau perdagangan budak akan terus berlanjut, dan tidak ada satupun organisasi di bawah Persekutuan Liga 5 Naga yang bisa membuat banyak keuntungan seperti The Black Merchant mereka. Yom Saik berkata kalau mereka tidak akan bisa meninggalkan pihaknya itu, dan mereka yang tidak bisa mengabaikan pancingan uang dalam jumlah besar yang berasal dari perdagangan budak memanfaatkan anak-anak yang mereka culik. Yom Saik berkata kalau mereka pasti akan terus mendukung pihaknya itu, dan teringat dengan permintaan pertolongan dari Kang Wi. Yom Saik pun bertanya tentang soal tersebut, dan sambil tersenyum, Kang Wi pun berkata, kalau ia mau Yom Saik menemukan sesuatu untuk dirinya itu. Sementara di sisi kantor cabang Asosiasi Giebang, Jang Do yang sudah sampai pun langsung menyampaikan informasi yang ia dapatkan selama ia memata-matai Kang Wi sampai ke Gunung Ojo. Kalau di waktu tersebut, ia yang pergi untuk meringankan beban tubuhnya itu. Pada saat ia sudah kembali, Jang Do berkata kalau ia melihat Li Geol telah dibunuh oleh Kang Wi dan rekannya. Dan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia yang bersujud sambil menangis pun berkata kepada Penatua Hong, agar ia mendapatkan hukuman atas tindakannya itu, karena selama ia melihat temannya telah dibunuh. Jang Do berkata kalau ia hanya bisa terdiam gemetaran karena ketakutan, dan ia yang menganggap kalau itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Jang Do pun meminta Penatua Hong untuk menghukumnya, karena ia tidak bisa mencegah kematian dari rekannya. Melihat keterpurukan dari bawahannya itu, Penatua Hong pun meminta Jang Do untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena menurutnya, takdir dari Li Geol yang dibunuh oleh Kang Wi dan rekannya tidak ada kaitannya dengan Jang Do, dan di sisi Jang Soi yang mendengar informasi tersebut serta terdapat bangunan di tempat terpencil seperti itu, Jang Soi berpendapat, kalau itu pasti ada hubungannya dengan Yom Saik, dan mereka yang sudah tahu kalau pihak Asosiasi Giebang sudah menargetkan mereka. Jang Soi berkata, kalau pihaknya itu harus menyerang mereka sebelum Yom Saik menghilangkan jejaknya itu, dan dengan ia yang sudah mengirimkan beberapa anggota Giebang yang ahli dalam hal pencarian ke wilayah Gunung Ojo di beberapa waktu sebelumnya. Jang Soi berkata, kalau sebentar lagi pihaknya itu pasti akan segera mendapatkan kabar dari mereka. Penatua Hong yang akhirnya sadar, kenapa ia tidak bisa menemukan kelompok The Black Merchant dikarenakan mereka membangun tempat perkumpulan mereka di Gunung Ojo, wilayah yang dianggap sangat terpencil itu. Ia yang tahu kalau Yom Saik terlibat dengan perdagangan anak-anak pun mengasumsikan, kalau Yom Saik juga mungkin terlibat dalam situasi yang sekarang sedang terjadi. Dan pada saat Penatua Hong sedang bertanya-tanya apa rencana sesungguhnya dari Yom Saik tersebut, tak berselang lama Aso pun datang sambil tergesa-gesa, dan kemudian menyampaikan, kalau ada surat dari kelompok pencarian yang sudah dikirim ke Gunung Ojo, kalau mereka bilang sudah menemukan lokasi Yom Saik, dan dengan bersemangat, Aso berkata, kalau mereka harus membalaskan kematian yang tidak adil bagi Paman Li Geol. Penatua Hong yang tidak bisa membiarkan masalah tersebut terus membesar dikarenakan satu murid Giebang yang mati, ia pun meminta Jang Soi untuk bersiap di kantor cabang saja jika terjadi situasi yang tidak terduga. Terutama, Penatua Hong yang merasa gelisah memikirkan tentang The Great Heavenly Merchant Group yang berkonflik dengan The Black Merchant, ia meminta Jang Soi untuk mengawasi mereka terus dengan ketat.
Penatua Hong dengan lantang berkata kepada para murid Giebang, kalau ia mengerti tentang perasaan para murid Giebang yang marah karena kematian tidak adil Li Geol. Namun itu semua terjadi karena Li Geol ingin menjalankan perintah yang ia berikan kepadanya. Penatua Hong berkata kalau ia merasa bertanggung jawab dan marah atas kematian muridnya itu. Ia yang juga mengerti kalau para murid pasti ingin mencekik leher Kang Wi sekarang juga. Tapi dia yang terkenal di Gang Ho sebagai seorang pembunuh. Untuk mengirim murid yang belum terlalu menguasai seni bela diri, Penatua Hong berkata, kalau itu hanya akan menambah korban yang tidak perlu saja. Dan karena hal tersebut, Penatua Hong berkata kalau ia akan membawa murid tingkat 2 dan para pencari saja. Dan lewat pertarungan yang akan berlangsung itu, Penatua Hong berkata, kalau mereka akan membalaskan kematian dari Li Geol, dan dengan serentak, para murid pun bersorak menandakan kalau mereka siap berperang habis-habisan. Setelah deklarasi perang sudah dikumandangkan, Penatua Hong pun bertanya kepada Sayu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan karena ia tidak bertemu secara langsung dengan Yom Saik, Sayu berkata kalau ia akan ikut bersama Penatua Hong ke tempat Yom Saik berada, dan Sayu yang mendengar informasi tentang The Black Merchant yang bukan hanya melakukan perdagangan manusia, tetapi juga menyepakati perdagangan anak-anak dengan keluarga Moyong selama 20 tahun, dengan informasi dari bunga plum darah yang sama mengatakan hal tersebut. Sayu bertekad, kalau ia akan menangkap Yom Saik. Sayu lalu berkata kepada Penatua Hong, kalau tidak peduli sekuat apa pasukan yang dimiliki oleh Penatua Hong, pihaknya itu pasti akan mengalami kerugian besar jika melawan The Underworld Devil's Sword Kang Wi. Tetapi Sayu meminta Penatua Hong tidak perlu mencemaskan hal tersebut, karena ia mempunyai cara untuk menyelesaikan soal tersebut, dan Penatua Hong pun berkata, jika penyerangannya diprediksi mengalami kegagalan, tapi ia merasa kalau masih ada banyak yang harus ia lakukan, karena seorang murid dari asosiasi Giebang yang telah dibunuh oleh mereka, pihaknya itu tidak bisa tinggal diam meski kegagalan sudah ada di depan mata mereka. Dan kemudian mengajak Sayu untuk langsung saja pergi ke markas The Black Merchant yang akan mereka tuju. Setelah beberapa waktu berlalu, tepatnya di Gunung Ojo, tempat bangunan air merah berada, Penatua Hong yang datang seorang diri untuk menjadi pancingan para The Black Merchant pun ia berkata, kalau ia tidak menyangka menemukan bangunan megah di tempat terpencil seperti itu, dan para penjaga dari bangunan air merah yang melihat seorang pengemis di tempat tersebut, mereka pun bertanya-tanya, sedang apa orang sepertinya datang ke tempat terpencil seperti itu. Penatua Hong yang menghampiri mereka pun lalu berkata, kalau ia yang sudah merasa lapar, ia meminta belas kasihan kepada para penjaga untuk memberinya semangkuk makanan yang bisa ia makan, dan sebagai gantinya, jika suatu hari mereka pergi ke asosiasi Giebang, Penatua Hong berkata kalau ia akan memberikan mereka 1 mangkuk sup sagu, dan mereka yang mendengar kata asosiasi Giebang, salah satu dari mereka yang menyadari kalau orang di depannya pasti ada hubungannya dengan pengemis Giebang yang mati di siang hari tadi. Ia pun bersiap untuk bertarung dan mencabut pedangnya itu dari sarungnya. Namun, Penatua Hong dengan sigap langsung menahannya. Penatua Hong sambil memanggil mereka dengan panggilan bajingan, ia berkata kalau mereka adalah orang yang kejam. Karena ia yang hanya meminta semangkuk makanan saja malah dibalas dengan cara ingin membunuhnya, dan dengan melancarkan sebuah serangan. Kedua penjaga itu langsung terhempas membentur pintu masuk bangunan tersebut sampai hancur. Kemudian berkata, kalau muridnya Li Geol itu bisa menyaksikan apa yang sekarang ia lakukan di alam baka, ia yang masih sebagai kepala keluarga dari asosiasi Giebang akan mempersembahkan persembahan kematian para anggota The Black Merchant untuk dirinya itu, dan kemudian memberikan perintah kepada para murid asosiasi Giebang untuk menyelesaikan urusan mereka di tempat tersebut secara cepat, agar mereka bisa kembali untuk makan bersama-sama. Dengan perintah dari ketua mereka, para murid Giebang pun serentak berpencar untuk melakukan penyerangan,
dan dengan amarah mereka yang sudah tidak terbendung lagi dikarenakan kematian saudara mereka, mereka dengan beringas tanpa rasa takut langsung menerjang ke arah para anggota The Black Merchant, dan di sisi para anggota The Black Merchant, mereka yang melihat para murid Gi Ebang mencoba menerobos masuk ke tempat mereka. Mereka pun dengan sigap menyiapkan kuda-kuda untuk melakukan pertarungan. Dan pertarungan dari kedua belah pihak pun akhirnya berlangsung secara intens. Di sisi Sayu dan Penatua Hong, di keramaian pertarungan tersebut, mereka berjalan santai menuju tempat terdalam dari bangunan air merah tersebut, dan di perjalanan mereka itu, Penatua Hong berkata kepada Sayu, kalau dirinya tidak ada yang bisa dilakukan di pertarungan para bawahannya itu, karena Penatua Hong menganggap, meski mereka menyebut dirinya sebagai The Black Merchant, tapi pada akhirnya mereka tetap sekelompok pedagang saja. Dan meskipun mereka mengirimkan banyak pejuang mereka, Penatua Hong berkata kalau pihak mereka masih kewalahan melawan para murid asosiasi Gi Ebangnya itu. Dan melihat hal tersebut, sambil tersenyum Penatua Hong berkata, kalau hasilnya sudah jelas untuk kemenangan pihaknya itu. Melihat kemampuan para murid Gi Ebang sangat luar biasa, Sayu pun memberikan pujiannya kepada Penatua Hong, kalau ia juga sangat hebat, karena bisa membimbing mereka menjadi pendekar seni bela diri yang begitu hebat, dan Penatua Hong yang merasa malu dengan pujian Sayu itu, ia berkata kepada Sayu, kalau Sayu yang bukan hanya bagus dalam seni bela diri, ternyata ia juga pandai dalam memuji orang. Dan Penatua Hong yang juga merasa asosiasi Gi Ebangnya itu memang sangat luar biasa. Berkat asosiasi Gi Ebangnya juga ia mendapatkan kemampuan yang sekarang ia miliki. Penatua Hong merasa, kalau bakatnya itu yang dibilang cukup luar biasa, ia merasa sangat buruk jika ia tidak mempunyai seorang murid untuk menurunkan ilmunya itu. Dan melihat Sung Woo, bocah yang ditolong oleh Sayu di beberapa waktu yang lalu, yang Penatua Hong anggap adalah murid sempurna untuk mewarisi ilmunya itu, sebenarnya ia berencana membuatnya menjadi muridnya sebelum ia pergi ke Shenyang, dan Sayu yang mendengar Penatua Hong ingin mengangkat Sung Woo menjadi muridnya itu, Sayu merasa, kalau bocah tersebut memang mempunyai ciri dan bakat untuk mewarisi ilmu dari Penatua Hong. Dan jika bocah itu dilatih dengan cara yang benar, Penatua Hong berkata, kalau Sung Woo pasti akan mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Meski ia sudah menjamin, kalau bocah tersebut akan menjadi pengemis yang luar biasa hebat, tapi yang dikatakan bocah tersebut malah bilang, kalau seorang pengemis akan selamanya meminta-minta makanan, dan bocah itu bertanya kepadanya, bagaimana bisa ia menyebutnya luar biasa kalau apa yang dilakukan pengemis seperti itu? Dan kata-katanya itu sungguh menyakiti hati dari Penatua Hong sampai ia merasa ingin menangis. Melihat seorang anggota The Black Merchant mencoba menyerangnya, Penatua Hong masih berjalan santai dan tak menghiraukan serangan yang akan dilancarkan oleh orang tersebut, dan sambil melihat serangan itu, Penatua Hong melanjutkan perkataannya yang membahas Sung Woo dengan mengatakan, kalau melihat pemikiran dari bocah tersebut, ia tidak bisa bilang kalau semua pengemis luar biasa di asosiasi Gi Ebang itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh bocah tersebut. Dan meski anggota Gi Ebang itu terus mengemis makanan setiap hari, Penatua Hong berkata, kalau mereka masih bisa hidup bebas tanpa ada masalah apapun. Dan meskipun mereka tidak punya rumah, mereka menganggap kalau dunia adalah rumah mereka, jadi tidak ada yang memberatkan pikiran mereka. Dan bahkan di saat krisis terjadi di negara mereka, mereka masih terus bersama dan tidak malu untuk mendambakan kemakmuran negara juga kesejahteraan orang-orang. Yang Penatua Hong anggap, kalau tidak ada yang lebih luar biasa daripada itu. Penatua Hong yang dengan mudah menghalau serangan dari pria tersebut dengan kaki kanannya itu yang langsung diarahkan ke wajah pria tersebut, ia meneruskan ceritanya itu. Kalau Sung Woo berkata kalau ia ingin menjadi pedagang saja, dan ia juga berkata, tidak peduli seluar biasa apa pengemis asosiasi Gi Ebang, ia menganggap kalau seorang pengemis tetaplah pengemis,
dan dengan ia menjadi seorang pedagang, ia berkata kalau ia bisa memberikan hidup yang layak bagi ibunya yang sudah menderita di sepanjang hidupnya, dan di usianya yang muda itu sudah berpikiran seperti itu. Penatua Hong berkata kalau ia malah tambah ingin menginginkan bocah tersebut menjadi penerusnya. Sementara di sisi Yom Saik, ia yang melihat anggota asosiasi Giebang sedang menyerang tempatnya itu terlihat sangat marah. Karena niat ia ingin mengirim semua produknya di pagi hari keesokan harinya sekaligus akan menghapus semua jejaknya itu. Malah diserang terlebih dahulu oleh para pengemis itu. Dan pada saat ia bertanya-tanya kemana perginya The Underworld Devil Sword Kang Wei, M. Do Yang berkata, kalau Kang Wei sudah pergi ke Taiyuan setelah menerima barang dari Yom Saik, dan Kang Wei bilang, kalau ia akan menghancurkan kelompok The Great Heavenly Merchant sebelum fajar menyingsing. Mendengar hal itu, Yom Saik lalu berkata kepada M. Do Yang, apakah ia akan tetap diam saja jika pihaknya itu menghadapi masalah sebesar ini? Karena jika pihaknya itu dikalahkan oleh para pengemis itu, Yom Saik berkata, kalau persekutuan Liga Lima Naga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan M. Do Yang pun berkata, kalau ia sedang menunggu kesempatan, karena ada satu pejuang di antara para pengemis yang sulit ia percaya ia ada di antara mereka, M. Do Yang berkata, kalau ia tidak bisa melawannya dengan gegabah dan merusak semuanya, juga di samping memberikan Yom Saik bantuannya, M. Do Yang berkata kalau ia merasa kecewa, kalau situasi yang sekarang seharusnya mudah diprediksi, tapi setelah kejadian itu sudah terjadi, Yom Saik malah tidak melakukan tindakan perlawanan apapun, dan jika situasinya mulai memburuk, pada akhirnya, jika tempat tersebut hancur atau Yom Saik mati, M. Do Yang berkata kalau kesepakatan antara Liga Lima Naga dan The Black Merchant akan batal sepenuhnya. Meskipun cabang Taiyuan sudah Yom Saik kembangkan selama 20 tahun, M. Do Yang berkata, kalau pada akhirnya Yom Saik hanyalah bidak di papan catur, dan kemudian mengingatkan Yom Saik suatu hal, kalau mulai di detik itu juga, bangunan air merah adalah urusan pribadinya sendiri, serta dengan kelompok The Black Merchant dan persekutuan Liga Lima Naga sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Yang hal tersebut pun membuat Yom Saik sangatlah marah, karena ia hanya dimanfaatkan oleh mereka, dan melihat hal tersebut, Yom Saik berkata dalam hatinya, kalau ia tidak akan tinggal diam saja menerima nasibnya yang telah dibuang itu. Melihat Penatua Hong dan Sayu sudah ada di depannya, Yom Saik dengan lantang berkata kepada mereka, kalau melihat dari penampilan mereka, Yom Saik berkata kalau mereka yang ada di depannya itu pasti berasal dari asosiasi Giebang, dan melihat kedatangan mereka sungguh tidak sopan ke tempat kediamannya itu. Yom Saik pun mempertanyakan alasannya itu, dan kemudian menyuruh mereka untuk mundur dan meninggalkan tempatnya. Namun Penatua Hong berkata, kalau seorang murid Giebang telah dibunuh di Gunung Ojo oleh bawahan Yom Saik, dan dengan alasan itu, Penatua Hong berkata kalau ia datang untuk menagih balasan atas kematian muridnya itu, dan di sisi Sayu, ia yang akhirnya tahu wajah dari Yom Saik pun terlihat marah, karena orang yang ada di depannya itu sudah membuat anak dari masternya menjadi budak di 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Yom Saik berkata kepada Penatua Hong, apakah ia mempunyai bukti soal bawahannya yang membunuh murid Giebang? Kalau tidak bisa membuktikannya, Yom Saik menganggap kalau Giebang adalah asosiasi yang benar-benar sangatlah arogan. Namun Penatua Hong berkata, kalau ia memiliki keterikatan, dan jika Yom Saik merasa tidak bersalah, Penatua Hong meminta untuk ia bisa menyelidiki tempat tersebut. Tetapi, Yom Saik tidak mengizinkan hal tersebut, karena ia yang menganggap, kalau tempat tersebut adalah tanahnya, serta bangunan air merah adalah miliknya. Yom Saik berkata kalau tidak ada alasan untuk dirinya membiarkan Penatua Hong untuk menyelidiki tempatnya itu, dan Penatua Hong yang mendapatkan penolakan itu, ia berkata kepada Yom Saik, kalau tidak ada cara lain selain dengan cara paksaan untuk mencari bukti tersebut. Mendengar hal itu,
Yom Saik yang mengeluarkan sebuah peluit dari dalam mulutnya. Ia pun langsung meniup peluit tersebut, dan mendengar suara itu. Para produk yang ia bina langsung menghalangi para murid Gi Ebang yang mencoba menerobos masuk, dan melihat orang-orang berjubah itu menghalangi jalan mereka. Salah satu dari mereka yang mencoba menyerang orang-orang berjubah itu yang menghalangi jalan mereka. Pada saat serangannya itu akan mengenai salah satu dari mereka, ia yang terkejut dengan penampilan dari orang berjubah itu pun langsung menghentikan serangannya itu. Karena yang akan ia serang itu adalah seorang anak muda yang sudah kehilangan akal sehatnya. Yang hal tersebut pun membuat Penatua Hong dan Sayu terlihat terkejut. Di sisi Yom Saik, sambil tersenyum ia berkata, jika pihak Gi Ebang masih kekeh ingin menyelidiki tempatnya itu, mereka tidak akan bisa sebelum berhasil membunuh para anak muda yang ia jadikan sebuah objek produk yang sudah ia bina. Dan jika Gi Ebang yang dikenal sebagai kelompok keadilan dan malah membunuh anak-anak muda tersebut, Yom Saik berkata, kalau sebutan kelompok keadilan itu tidak pantas disematkan kepada mereka, dan kemudian memerintahkan mereka untuk menyerang para anggota asosiasi Gi Ebang. Yang hal itu pun membuat Sayu merasa sangat marah. Sementara di sisi M. Doyang, melihat Yom Saik menggunakan produk yang akan dikirim ke Persekutuan Liga 5 Naga sebagai perisai untuk melawan Gi Ebang, M. Doyang berkata kalau itu sudah melanggar perjanjian antara mereka, serta akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat besar bagi Yom Saik tersebut. Namun, Yom Saik yang merasa sudah dibuang oleh Persekutuan Liga 5 Naga, sambil tersenyum ia berkata kepada M. Doyang, kalau ia tidak bisa menjadi satu-satunya yang mati karena situasi tersebut, dan jika M. Doyang tidak mau produknya itu mengalami kerusakan, Yom Saik memintanya untuk menunjukkan keahliannya itu untuk melawan para anggota Gi Ebang, yang hal tersebut pun membuat M. Doyang terlihat marah. Namun ia yang tak bisa membiarkan produk tersebut mengalami kerusakan. Ia pun lalu memanggil rekannya yang dipanggil dengan panggilan Pendekar Pedang Putih. Dan setelah ia muncul, M. Doyang pun memberikan perintah kepada dirinya, kalau ia yang akan turun tangan untuk melawan anggota asosiasi Gi Ebang. Dan ia pun mematuhi perintah dari M. Doyang tersebut. Setelah mendapatkan perintah dari M. Doyang, pasukan Pendekar Pedang Putih pun langsung bergerak untuk melawan para anggota asosiasi Gi Ebang, dan dengan serentak, setelah mengeluarkan pedang dari sarungnya, mereka pun langsung menerjang ke arah para murid Gi Ebang, dan di sisi Sayu yang melihat mereka pun bertanya-tanya tentang identitas mereka, karena hanya dengan 12 orang saja, mereka tanpa rasa takut langsung turun menyerang para murid dari Gi Ebang, dan salah satu dari mereka yang berhasil membunuh salah satu murid Gi Ebang dengan cara menebasnya menjadi 2 bagian. Para murid Gi Ebang yang lain yang melihat itu pun akhirnya sadar, kalau lawan yang ada di depannya itu adalah kelompok yang dikenal sebagai Pendekar Pedang Putih, dari Angkatan Bersenjata Persekutuan Liga 5 Naga. Dengan perintah dari salah satu mereka yang mengatakan untuk membunuh orang-orang Gi Ebang tanpa tersisa, kelompoknya itu yang mendapatkan perintah tersebut langsung bergerak dengan cepat untuk menyerang orang-orang Gi Ebang tersebut, dan dengan serangan cepat dan kuatnya itu, mereka pun berhasil dengan mudah membunuh para murid-murid dari Gi Ebang. Di sisi Sayu, ia yang melihat para anak muda yang menjadi objek penelitian Yom Saik pun berkata dalam hatinya, kalau terasa aneh jika mereka punya tangan dan kaki yang panjang di usia yang masih muda itu, dengan mereka yang memiliki tubuh yang sangat kurus sampai-sampai tidak aneh jika mereka benar-benar sangatlah lemah. Tapi karena rangka dari tubuh mereka dibentuk kembali yang menyebabkan kemampuan mereka bisa meningkat begitu singkat, penderitaan yang mereka rasakan bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga sudah dicuci otak, yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun tubuh mereka bergetar ketakutan, mereka tidak bisa lari tanpa perintah, dan melihat kondisi mereka itu, Sayu berkata, kalau tidak mungkin bisa membuat mereka kembali ke keadaan semula, dan mengasumsikan, kalau anak-anak muda tersebut akan mati sebelum usia mereka 20 tahun.
Melihat kekejaman dari Yom Saik itu, Sayu yang marah pun mengaktifkan teknik Jenderal Artileri Surgawinya sambil berkata, apakah ia juga melakukan hal yang sama kepada anak gadis masternya tersebut? Namun pada saat Sayu akan bergerak untuk memulai pertarungan, Penatua Hong pun menghentikan Sayu sambil berkata, jika Sayu ikut campur dalam pertarungan tersebut, situasinya akan dalam keadaan yang sangat rumit. Dengan identitas lawan mereka adalah pendekar pedang putih yang termasuk pasukan bersenjata paling elit di Persekutuan Liga Lima Naga. Ditambah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati demi Persekutuan Liga Lima Naga. Melihat mereka muncul secara keseluruhan, Penatua Hong beranggapan, kalau mereka berniat membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut untuk menjaga rahasia mereka. Bahkan mereka tidak akan peduli jika mereka harus membunuh semua murid dari Gi Ebang. Mendengar perkataan Penatua Hong itu, Sayu pun bertanya kepadanya, apakah Penatua Hong, yang sebagai pemimpin Gi Ebang akan diam saja jika situasinya sudah hilang kendali? Dan Penatua Hong pun berkata iya, dengan adanya konflik tersebut. Tapi setelah itu pihaknya itu akan berkompromi di jalur yang sesuai. Meski Gi Ebang dan Persekutuan Liga Lima Naga selalu mengawasi satu sama lain, tapi pihaknya itu bisa berusaha menjaga aliansi sampai Mongolia digulingkan seluruhnya, dan selalu mengambil keuntungan satu sama lain. Gangho adalah tempat yang seperti itu, semua orang berteriak demi keadilan, tapi itu hanya demi kepentingan mereka sendiri, dan keuntungan politik mereka. Mereka akan terus memutarbalikkan sesuatu. Tapi Sayu berbeda, karena ia berasal dari sentral dan tidak masuk kemanapun. Dan cepat atau lambat, jika Sayu terlibat dalam masalah tersebut, Penatua Hong berkata, kalau Persekutuan Liga Lima Naga akan mengincarnya, atau mereka akan semua melewati batas tanggung jawab demi dirinya. Sayu pun lalu berkata, apakah Penatua Hong mendengar tangisan dari anak-anak yang menjadi objek eksperimen tersebut? Melihat kenyataan itu, ia tidak tahu kalau Gi Ebang adalah hal paling menakutkan bagi mereka atau untuk beberapa alasan lain. Namun setidaknya, ia tahu kalau mereka tidak berniat untuk berdiri di tempat tersebut. Meskipun dengan tindakannya itu akan menyebabkan ia akan diincar oleh Persekutuan Liga Lima Naga, Sayu berkata kalau ia tidak peduli tentang hal itu, karena mengabaikan perbuatan jahat dari orang demi kepentingan politik. Sayu berkata, sampai kapankah mereka akan terus mengabaikan rasa sakit dari orang lain itu? Dan meski rintangan di depannya itu akan sangat sulit untuk ia atasi, Sayu berkata kalau ia akan tetap melakukan apapun sesuai kata hatinya itu. Mendengar perkataan Sayu itu, akhirnya Penatua Hong pun sadar, kalau itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia, dan seperti yang dikatakan Sayu tersebut, anak-anak itu yang ketakutan karena sudah dicuci otak. Hal itu benar-benar mirip dengan dirinya, karena ia yang selama ini tidak ingin mendapatkan masalah rumit, dengan alami mencoba menghindari masalah tersebut meski tahu itu adalah perbuatan yang salah. Penatua Hong yang tidak percaya kalau ia masih saja memikirkan keuntungan saat muridnya mati di depan kedua matanya, malah mendapatkan pelajaran dari anak muda yang ada di depannya itu. Dengan menarik tali cambuk yang diikat di pinggangnya itu, Penatua Hong lalu berkata kepada Sayu, kalau ia yang bilang ada sesuatu yang ingin Sayu katakan kepada Yom Saik, ia akan menyerahkan masalah Yom Saik kepada Sayu. Dan dengan pasukan pendekar pedang putih, Penatua Hong berkata, kalau biarkan dirinya saja yang akan mengurus mereka, dan dengan serangannya yang diberi nama Cambukan Pengemis, serangan itu yang diarahkan ke salah satu anggota pasukan pendekar pedang putih pun berhasil melilit tangan kanannya yang memegang pedang, dan Penatua Hong yang melompat sambil menarik tali cambuknya itu agar ia bisa bergerak cepat ke arah anggota pasukan pendekar pedang putih tersebut. Dengan tendangan yang langsung diarahkan ke wajahnya, Penatua Hong pun berhasil mendaratkan serangannya tersebut. Belum selesai dari itu, melihat senjatanya terlepas,
Penatua Hong dengan sigap langsung menendang pedang tersebut yang diarahkan ke pendekar pedang putih itu. Dan dengan kuatnya serangan tersebut, pedang itu pun langsung menembus tubuh dari anggota pendekar pedang putih, dan menghempaskannya sampai tertancap di salah satu tiang bangunan. Melihat salah satu rekannya dibunuh oleh Penatua Hong, salah satu dari mereka pun menyuruh anggotanya untuk mewaspadainya dengan mengatakan, kalau mereka harus hati-hati dengan orang tua yang ada di depan mereka. Dan sementara di sisi Penatua Hong, dengan lantang ia berkata kepada para murid Giebangnya itu, apakah mereka benar-benar sangatlah bodoh, melawan pasukan pendekar pedang putih secara satu persatu? Karena jika mereka melakukan hal tersebut, Penatua Hong berkata kalau mereka pasti akan cepat bertemu dengan Li Geol di alam baka, dan kemudian mengingatkan kembali kepada para murid Giebang, kalau mereka yang sebagai sekelompok pengemis, mereka seharusnya bertindak selayaknya sebagai pengemis, yang biasa dilakukan untuk berkelompok, dan mereka yang akhirnya sadar tentang hal tersebut, dengan sigap langsung mengepung para anggota pasukan pendekar pedang putih. Diawali dengan serangan cambukan dari Penatua Hong. Hal itu pun membuat mereka berpencar untuk menghindari serangan tersebut, dan para murid Giebang yang sudah menggunakan formasi pertahanan dari Asosiasi Giebang. Salah satu dari anggota pendekar pedang putih yang bergerak ke arah salah satu murid Giebang pun berhasil terkena serangan dari murid Giebang tersebut, tak terkecuali dengan para anggota pendekar pedang putih yang lain, dan salah satu dari mereka yang berhasil menghindari serangan dari murid Giebang. Dengan memanfaatkan tongkatnya itu menjadi pijakan agar ia bisa melompat ke arah mereka, ia pun mencoba menyerang salah satu murid Giebang tersebut. Namun rekannya dengan sigap memanfaatkan pundak rekannya itu untuk bergerak mencoba menyerang balik anggota pendekar pedang putih itu, dan berhasil mendaratkan serangan telak ke wajahnya. Dengan tak berdayanya pasukan pendekar pedang putih melawan para murid Giebang yang menggunakan formasi pertahanan mereka, Sayu yang melihat itu pun tersenyum senang, karena hanya dengan kehadiran Penatua Hong dalam pertarungan mereka, para murid Giebang menjadi pasukan kuat yang tidak bisa dianggap remeh, dan sementara di sisi Yom Saik, ia yang terlihat mulai merasa panik karena pasukan pendekar pedang putih sedang terpojok oleh para murid Giebang pun sedang diamati oleh Sayu yang berada di sisi lain, dan Sayu yang mengaktifkan teknik jenderal artileri surgawinya. Ia berkata kalau ia akan membuat Yom Saik membayar apa yang sudah ia perbuat. Melihat pergerakan dari Sayu, M. Doyang yang menyiapkan sebuah serangan tembakan panahnya pun awalnya ia mengira kalau Sayu mempunyai hubungan dengan para murid Giebang karena Sayu terlihat sedang membantu Penatua Hong. Namun karena ia sudah ikut campur secara langsung, M. Doyang pun berkata, kalau ia akan memulai pertarungan dengan Sayu secara langsung juga. Di sisi Sayu yang melompat ke arah Yom Saik yang sedang merasa panik, pada saat ia sedang bergumam kalau para bawahannya itu sungguh tidak bisa diandalkan melawan para murid Giebang. Ia yang berpikiran kalau situasinya seperti itu seharusnya ia melarikan diri sedari awal, Sayu pun muncul di hadapannya, yang hal tersebut membuat Yom Saik sangat terkejut. Namun pada saat Sayu akan meraih dan mencekik Yom Saik dengan menggunakan teknik jenderal artileri surgawinya, pada saat ia bertanya kepada Yom Saik apakah ia masih ingat dengan anak gadis yang bernama Han Sang-ah yang ia bawa 20 tahun yang lalu dari keluarga Moyong, M. Doyang yang sudah menyiapkan serangan tembakan panahnya itu. Setelah mengucapkan salam pertemuannya kembali dengan Sayu sambil tersenyum, ia langsung melesatkan tembakannya itu. Melihat tembakan panah itu melesat dengan sangat cepatnya, Sayu yang tak bisa menghindari tembakan tersebut pun terlihat terkena telak oleh serangan tersebut, yang hal itu pun mengakibatkan ia terhempas jauh. Namun meski begitu, Sayu masih bisa mendarat dengan baik, dan sementara di sisi M. Doyang yang bergerak ke sisi Yom Saik, Yom Saik yang melihat Sayu terkena serangan tembakan panah dari M. Doyang pun terlihat senang, dan kemudian berkata kepada M. Doyang, kalau apa yang dilakukannya benar-benar sangatlah hebat,
dan dengan ia yang mempunyai julukan sang pemanah besi yang luar biasa. Sekaligus ia juga salah satu dari 3 pemanah yang terbaik. Yom Saik berkata, kalau julukannya itu memang bukan omong kosong belaka. Dengan menggunakan teknik Golden Eye Heavenly Vision, ia yang melihat ke arah Sayu pun sangat terkejut, karena serangan tembakan panahnya itu yang bisa menembus berlian ataupun perisai sekalipun, ternyata bisa dengan mudah ditangkap oleh Sayu, dan di sisi Sayu, sambil memegang anak panah itu ia berkata, kalau serangan dari Do yang tersebut memang sangat cepat dan juga berbahaya, ditambah dengan penilaiannya untuk menunggu agar bisa melancarkan sebuah serangan, Sayu pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Do yang tersebut, namun, sambil tersenyum Sayu berkata, kalau serangan itu adalah kesempatan pertama sekaligus yang terakhir yang bisa membunuhnya. Di sisi Do yang, badannya yang mulai gemetaran pun bertanya-tanya tentang hal tersebut, dan ia yang meski tahu kalau Sayu mempunyai kekuatan Ki yang luar biasa, tapi ia juga tak menyangka, kalau Ki yang dimiliki oleh Sayu sekuat itu, dan merasakan tekanan dari pancaran Ki yang dikeluarkan oleh Sayu, Do yang pun merasa tidak asing, karena tekanan yang ia rasakan itu mirip dengan tekanan yang ia rasakan dari 4 orang yang terhormat. Dan jika ia membiarkan Sayu tetap hidup berkeliaran di dunia murim, Do yang berkata kalau Sayu pasti akan membuat dunia murim menjadi kacau. Namun ketika Sayu terus meningkatkan pancaran Ki-nya, Do yang pun akhirnya sadar, kalau kekuatannya itu sudah setara dengan 3 tiran yang tak tertandingi. Dengan tekanan yang sangat mengerikan itu, Do yang pun mencoba menenangkan dirinya. Karena jika ia melakukan sedikit saja hal yang bodoh, sudah dipastikan kalau ia akan mati di tangan musuhnya itu, dan ia yang menyadari kalau itu adalah pertarungan terakhirnya dalam hidup dan mati. Dengan mengambil 1 anak panahnya, Do yang pun langsung melompat ke arah Sayu dan melancarkan sebuah serangan dengan tembakan anak panahnya itu. Sayu yang melihat itu, ia yang dengan santai menghindarinya pun berkata kepada Do yang, kalau kebanyakan pemanah yang seharusnya menjauhi musuh mereka dalam pertarungan, Do yang malah sebaliknya pun ditanya oleh Sayu soal tersebut, dan sambil mengeluarkan pancaran Ki dalam tubuhnya itu, Do yang berkata, kalau setiap seni bela diri mempunyai tekniknya masing-masing, tak terkecuali dengan dirinya, dan jarak tersebut adalah jarak terbaik bagi yang terlihat oleh jangkauan teknik matanya itu. Do yang berkata kepada Sayu, kalau Sayu tidak akan mungkin bisa kabur dari teknik Golden Eye Heavenly Vision miliknya. Melihat Sayu bergerak cepat, Do yang berkata kalau ia tidak akan bisa lolos dari penglihatannya, dan kemudian ia langsung melancarkan sebuah teknik tembakan yang bernama Ten Yeon Si. Dan dengan tembakan beruntunnya itu, meski bisa dihindari oleh Sayu, tapi ketika tembakan itu mengenai dinding bangunan yang ada di belakang Sayu, hal itu pun menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sementara di sisi Yom Saik yang melihat Do yang menghancurkan tempatnya itu, ia pun mengumpatnya di dalam hatinya, dan dari apa yang ia ketahui, Do yang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menembakkan panahnya itu. Mungkin baginya untuk bisa menembakkan 10 panah berturut-turut, dengan kemampuannya yang melampaui kekuatan ahli pedang hanya dengan anak panahnya saja. Yom Saik yang merasa kalau dia mirip dengan The Underworld Devil Sword Kang Wei, yang tidak ada yang sebanding dengan kemampuan mereka di antara persekutuan Liga 5 Naga. Dengan melihat Do yang mengeluarkan kemampuan sesungguhnya untuk melawan Sayu, Yom Saik pun mengasumsikan kalau lawannya itu memang benar-benar sangatlah kuat, dan ia yang tahu kalau situasinya mulai memasuki situasi yang sangat gawat, ia pun berencana akan melarikan diri dari tempat tersebut. Kembali ke sisi pertarungan Sayu dan Do yang, Sayu yang melihat tiang bendera yang ada di depannya pun langsung meraihnya untuk ia gunakan mengubah arah pergerakannya dan bergerak dengan cepat ke arah Do yang akan melancarkan serangan tembakan panahnya itu. Namun sebelum Sayu bisa meraihnya, Do yang dengan sigap langsung menghindar dan menjauhi Sayu. Namun,
Sayu yang tak membiarkan hal itu. Setelah ia mendarat, ia langsung bergerak lagi mendekati M. Doyang. Melihat perubahan Sayu dari mode bertahan dan langsung mengubahnya ke mode pertarungan, M. Doyang pun merasa terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Sayu itu. Dan dengan serangan tembakan yang akan ia lancarkan itu, ia berkata kepada Sayu, kalau ia tidak akan selamanya bisa menghindari serangan tembakan panah-panahnya itu. Dan di sisi Sayu, ia yang melihat serangan tembakan panah beruntun yang dilancarkan oleh M. Doyang, dengan sigap masih bisa menghindari setiap serangan tersebut, dan Sayu yang terus mengejarnya sampai memasuki ke sebuah bangunan. Pada saat ia masuk, tak diduga M. Doyang sudah menyiapkan sebuah jebakan, dan dengan kawat peraknya itu yang melayang memenuhi ruangan yang dimasuki oleh Sayu. Pada saat Sayu sudah masuk pada jangkauan serangannya, M. Doyang pun menarik kawat peraknya tersebut sambil berkata, kalau ia akhirnya bisa mendaratkan serangan telak kepada Sayu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.